Zubdatul Wa'idin hada Zubdatul Wa'idin. Semalam yang kemarin itu masih di proses Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham itu selalu didatangi oleh malaikat oleh wali abdal. Ya. Setelah datang oleh wali abdal, beliau tersebut meminta fatwa supaya Ibrahim bin Adham tersebut bisa bertambah takwa, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya takutnya para wali abdal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 7 macam nasihatnya wali abdal kepada Ibrahim bin Adham perlu kita kaji sama-sama gitu. Kalau kita mampu kita amalkan gitu ya. Karena tidak ada salahnya kita itu mengikuti fatwa maidoh daripada para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala yang sudah terpilih. Ya. Jadi yang pertama faqalu nusika bisabati asya. Al-awwaluha man kasura kalamihi fala tatma fihi yaqadatal qalbi. Kami ulangi dari awal yang pertama. Orang yang banyak bicaranya itu kamu jangan berharap hatinya bisa waspada. Biasanya orang yang suka banyak bicaranya hatinya lupa. Ya. Kadang-kadang kita itu lupa dalam pembicaraan kita. Janji tidak tahunya lupa dengan janjinya. Biasa manusia kayak gitu. Makanya kita lihat dari segi orangnya tersebut, ya. Banyak bicara, banyak dosa biasanya. Itu nasihatnya. Kamu jangan berharap kepada orang yang suka banyak bicaranya. Karena orang banyak bicara itu biasanya kalau berjanji itu biasanya ya tidak nepati janji biasanya. Maka kamu jangan berbicara, jangan berharap pada orang itu. Orang itu tidak waspada, hatinya itu tidak waspada. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wasani man kasura akaluhu fala tatma fil hikmah. Ya. Yang kedua yaitu orang yang banyak makannya. Ya. Maka kamu jangan berharap akan mendapatkan hikmah dari orang yang banyak makan. Ya. Biasanya kalau buka YouTube, buka apa channel ya orang-orang banyak makan makanan itu biasa dibuka. Ditunjuk-tunjukkan. Orang-orang miskin banyak pada kepingin ya. Orang-orang yang tidak mampu pada kepingin gitu. Itu dosa itu. Untuk kita itu orang tetangga yang satu masak, misalnya masakan, terus tercium bau masakannya, ya, kita tidak memberinya, kita termasuk zalim. Bayangkan apalagi yang ditunjukkan di media, ya enggak? Ya. Dan lain sebagainya orang miskin yang tidak pernah, rasanya ingin sekali. Ya, orang-orang yang tidak mampu tersebut. Jangan harap dia itu akan menimbulkan berbicara tentang masalah hikmah yang ada perutnya saja yang kenyang terus menurutnya saja. Maka orang yang sering banyak makan apa yang dia omongkan yaitu tak ubahnya seperti apa yang dia itu makan itu. Keluar dari perutnya itu yaitu kotoran itu. Berupa tai dan kencing. Itu seperti itulah. Ya. Makanya jangan kamu banyak berharap kepada orang-orang yang selalu banyak makannya. Dia bicara itu kurang mengandung hikmah. Tidak ada hikmahnya sama sekali. Ya. Di situ sedikit-sedikit menjirahkan masalah makanan.
Perut kalau belum makan kenyang-kenyang belum puas. Memuaskan perut, padahal perut itu sentral daripada penyakit. Ya. Orang banyak makan dia tidak sadar kalau dia itu banyak mengkonsumsi penyakit. Ya, timbulnya penyakit itu, ini dan lain sebagainya, ya. Sehat itu sederhana saja. Makanlah kamu sebelum kamu lapar. Tidurlah kamu sebelum kamu kantuk. Maka kalau kamu itu makan sesudah lapar, ya, maka kamu akan merasakan nikmatnya makanan tersebut. Tidurlah kamu setelah kamu kantuk. Kalau kamu ngantuk tidur, maka kamu terasa akan nyenyak dalam tidurmu. Gitu. Ya. Itu sudah prosesnya manusia di situ. Jadi jangan harap kamu itu mendapatkan hikmah daripada orang yang selalu banyak makan. Ini fatwa daripada wali abdal. Terus yang ketiganya, wasali suha man kasara ikhtilatahu binnas falatakma fihi halawatal ibadah. Orang yang banyak bergaul dengan manusia. Ini orang yang banyak bergaul dengan manusia. Maka jangan kamu harap dia itu bisa merasakan manisnya ibadah. Ya. Kawan sana kulu kiri sana sini. Nah, misalkan bergaul sana bergaul sini dan lain sebagainya. Jangan harap kamu itu mengharapkan ibadah itu bisa khusyuk. Tidak bakalan kamu ibadah khusyuk. Untuk kita itu kerjaan saja itu tidak bergaul sana bergaul sini saja, khusus dalam kerjaan begitu kita sholat saja itu tidak begitu khusyuk. Apalagi yang sering-sering kita itu bergaul sana bergaul sini dan lain sebagainya, kegiatan sana kegiatan sini dan lain sebagainya, boro-boro kamu akan khusyuk dalam ibadah. Lah kamu itu tidak bakalan mendapatkan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, tidak bakalan. Ya, ini pesan wali abdal. Ya, boleh siapakah Islam itu melarang bergaul? Tidak melarang bergaul Islam itu. Malah justru kita itu suruh berjamaah, suruh bergaul. Kalau di dalam kitab Ta'lim wa in kana da khairun faqarin utahtadi wa in kana da syarrin fajannib usuratan. Ini masalah pergaulan. Apabila kamu itu mau bergaul, carilah kawan yang baik. Kalau kamu sudah mendapatkan kawan yang baik, maka cepat-cepat kamu pergaulinya. Punya kawan berilmu, kamu cepat-cepat pergauli dia. Tanya tentang masalah. Punya kawan yang ahli ibadah, kau pergauli cepat-cepat. Biar kamu itu ketularan ibadahnya. Punya kawan ulama, para kiai, para ustadz, kau cepat-cepat pergauli dia. Minta fatwahnya supaya kamu dapat ilmu hikmahnya dari beliau-beliau. Ya. Ini. Jadi kita itu supaya mendapatkan kebajikan. Punya kawan yang beribadah, yang gemar anak soleh. Punya kawan yang soleh-soleh. Cepat-cepat kamu pergaulinya. Dekati mereka. Supaya kamu ketularan kesolehannya. Ya. Karena harus pergaulan itu ya cepat sekali pengaruhnya. Apalagi bagi kalian kaum remaja-remaji. Ya, itu paling cepat itu. Paling cepat dalam proses pengaruh-pengaruhnya tersebut. Maka kau cepat-cepat bergaulnya. Wa in kana da syarrin fajannib suratan. Apabila kamu itu mendapatkan kawan yang buruk peraingannya, akhlaknya, maka cepat-cepat kamu itu hindari dari mereka.
Kamu punya kawan suka berbuat kemungkaran, suka berbuat kemaksiatan, kau cepat-cepat jauhinya supaya kamu tidak ketularan. Artinya supaya kamu tidak pengaruh dalam kemaksiatannya. Berapa banyak kawan kita, berapa banyak anak muda-mudi atau kita semuanya, kaum kita semuanya, ya, berapa banyak yang terseret dalam kemaksiatan gara-gara menghormati kawan. Dan juga berapa banyak juga orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena bergaul dengan orang-orang yang soleh. Berapa banyak? Jadi tidak ada salahnya kita itu mengikuti ya fatwa daripada wali abdal. Ya. Karena kalau beliau-beliau berfatwa itu pasti mengandung hikmah. Itu ya. Itu yang supaya kita itu akan bisa merasakan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Ya, di situ. Terus yang nomor 4-nya, yang nomor 4-nya, warabi'uha man ahabbad dunya fala ta'ma. Ya. Fihi husnul khatimah. Ya. Yang nomor 4-nya, orang yang cinta dunia, jangan kamu berharap akan kebaikan akhiratnya, akhir hayatnya. Siang malam pagi petang kita hanya mikirkan dunia, kerjaan, prosesi dan lain sebagainya. Dipikirkan dunia. Tidak kenal ibadah, tidak kenal masjid, tidak kenal ulama, tidak kenal ilmu agama. Dunia ya yang dikejar-kejar. Kerjaan ya yang diulek-ulek. Ya. Karir yang dikejar-kejar. Ya. Karir yang dikejar-kejar. Ya, dunia bakal kita tinggalkan atau kita akan meninggalkan dunia. Dunia bakal meninggalkan kita. Mati kita tidak bawa. Begitu tidak ingat akhirat, begitu mati Allah Ta'ala cabut nyawanya dengan paksa. Kalau Allah Ta'ala mencabut nyawanya dengan paksa itu bagaimana? Sangat keras sekali. Bantengkan dari atas ke bawah berapa lantai jatuh, pak, pecah kepala. Kelanggaran tanggal kepalanya. Dan lain sebagainya. Allah Ta'ala cabut dengan paksa. Berapa sakit. Orang yang sakit di rumah sakit saja, yang baik-baik sakit saja itu luar biasa menahan deritanya nyawa yang dicabut tersebut. Apalagi yang dicabut dengan cara paksa kayak gitu. Masya Allah. Apa tidak lebih sakit itu? Kelanggaran keluar otaknya. Ya, ususnya keluar dan lain sebagainya. Allah Ta'ala cabut dengan cara paksa. Masya Allah. Gara-gara memikirkan dunia. Ya. Ingat-ingat, mati itu misterius. Pasti tapi jangan. Ya. Kita calon camat semuanya. Ya. Orang calon camat itu tidak memandang umur dari segi umur. Tua, muda, kecil, besar itu semuanya Allah Ta'ala ambil. Ya. Kalau kita mau husnul khotimah, ingat-ingat banyak, ingat mati, banyak ingat akhirat. Sedikit masalah dunia, banyak masalah akhirat. Ya. Kata Al-Qur'an apa? Walal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus untuk kamu. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal untukmu. Orang yang pintar itu sering mengingat akhirat. Orang yang tidak pintar, tidak menggunakan akalnya, dia itu sering mengingat dunia. Makanya kata ulama, kata wali abdal tersebut, jangan kau berharap kepada orang yang cinta dunia. Usah. Ya.
usah kamu itu akan terjerumus nanti itu. Tidak mengingat Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Cinta dunia menjadikan qaswatul qalbi, keras hatinya, susah diberi nasihat. Ya, susah diberi nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat baik, mandang orang rendah dan lain sebagainya. Ya, itu karena cinta dunia. Terus yang kelimanya wal amisuha, adapun yang kelimanya man kana jahilan fala tatma fi hayatal qalb atau qalbi, ya. Orang yang bodoh jangan kamu harap akan kehidupan hatinya. Ya. Kalau orang yang bodoh, makanya ada perbedaan antara mayit dengan mayat. Kalau ada pembahasan itu kadang-kadang mayit itu orang yang masih hidup tapi akalnya tidak digunakan untuk beriktibar, artinya orang yang tidak mengenal tentang ilmu agama syariat itu dinamakan mayit. Kalau mayat, orang yang ditinggalkan, jasad yang ditinggalkan dari rohnya, itu mayat. Kalau binatang bangkai, kalau manusia mayat. Ya. Itu. Jadi di situ. Makanya ulama-ulama sufi tersebut kalau memandang orang-orang yang tidak, dia orang Islam tapi tidak tahu tentang ilmu syariat, itu dinamakan mayat hidup, mayat hidup, mayat hidup. Dia hidup tapi dia pikirannya tidak utuh mengenal masalah akhirat. Maka kamu jadi cocok kalau kita itu bergaul kepada para ulama, para orang-orang yang alim, pasti kita akan mendapatkan ilmunya. Tapi kalau kita itu bergaul dengan orang-orang bodoh, artinya tidak tahu tentang ilmu syariat, tidak tahu tentang ilmu agama, maka kita akan terjerumus kebodohan kita, dalam kebodohan kita. Maka kamu jangan berharap akan hatimu itu akan hidup. Jangan berharap kamu. Pasti yang ada kamu itu hati kau akan keras, tidak menerima nasihat, tidak bisa menerima kebaikan, akan keras. Orang yang tidak menerima kebaikan itu karena kebodohannya, ya. Bahwa kebaikan itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan sinar cahaya di mukanya tersebut. Setiap kita itu menanamkan suatu kebaikan, cahaya sinar yang terdapat di muka kita semuanya, wajah-wajah kita itu akan berseri-seri. Kalau kita selalu menanamkan suatu kebaikan, pasti gitu. Berbeda dengan orang yang menanamkan suatu keburukan. Hati kita itu bodoh seperti itu, ya. Makanya kata ulama itu kata wali abdal, kau jauhi dia. Ya. Itu yang ke nomor 5. Sedangkan yang nomor 6-nya, ya. Ya, nomor 6-nya wasadisuha man ikhtara suhbatal zalimi fala tatma fihi istiqomatad din. Ya. Orang yang memilih bergaul dengan orang-orang yang zalim, ya, yang suka berbuat kesalahan, orang yang zalim kok dibuat gauli. Jangan kamu harapkan akan keistiqomahan dalam beragama. Ya. Allah suka bergaul dengan orang-orang yang zalim. Jangan harap kamu itu bisa melaksanakan agamamu. Yang ada agamamu bisa dimanipulasi. Apa kata kamu menurut perut kamu itu halal, menurut perut kamu itu haram ya haram, menurut kamu itu boleh ya boleh. Ya. Maka dia tidak bakalan bisa menjalankan hukum syariat itu sendiri, hukum agama.
dia pasti pelin-pelan karena bergaul dengan orang-orang zalim. Ulama kalau bergaul dengan para umara yang zalim ya sama takyul gitu. Ya. Sama. Hukum dimanipulasi, hukum syariat itu ya. Sikit-sikit asalkan kelihatannya itu keras. Dipotonglah sikit-sikit lah. Ya, dibuat remeng-remeng. Dan lain sebagainya. Itu karena mereka yang tersebut, makanya kalau ulama bergaul dengan umara kurang baik. Kalau umara bergaul dengan ulama baik. Di situ. Baik, ya. Umara bergaul dengan ulama itu baik, selalu meminta fatwa. Tapi kalau ulama bergaul dengan umara itu yang ada penjilat. Begitu. Ya. Maka jangan kamu harapkan dia itu beristiqomah dalam menegakkan syariatnya. Jangan harap itu. Gauli dia. Biar itu apa saja. Tuh, ya. Alangkah kita berarti disuruh waspada dalam bergaul. Yang ketujuhnya menurut wali abdal tersebut wasabi'uha man talaba ridon nas fala tatma' fi ridallah ta'ala anhu. Orang yang mencari keridhaan manusia ya kepada orang, jangan kamu harapkan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Carilah ridha Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi kita. Masuk surga dengan ridha Allah Ta'ala luar biasa. Ya, bebas kita masuk surga. Ya, carilah ridha Allah Ta'ala. Nah, ingat ya, Tuhan kita itu ada yang nyata dengan ada yang tidak nyata. Tuhan yang tidak nyata itu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada. Tuhan yang nyata artinya Tuhan yang kita bisa lihat itu seperti orang tua kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Ya, cari Tuhan yang nyata, minta ridhonya. Pasti Tuhan yang tidak nyata artinya Tuhan yang gaib tersebut pasti akan meridhoi kita. Itu cari itu, ridhaan tersebut. Ya, cari keridhaannya. Berharaplah kepada keridhaan kedua orang tua. Maka Allah Ta'ala akan meridhoinya. Di situ. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umamah. Ini hadis ini diambil dari kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis Arba'in itu ada 40 hadis tuh. Kitabnya kecil itu. Ya saya dulu itu kalau ngaji di di pesantren itu minimal kita itu hafal hadis Arba'in Nawawiyah 40 hadis tersebut. Ya. Itu Arba'in Nawawiyah, Arba'in. Itu hadisnya di situ ya. An Abi Umamah anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anau qala. Dari Abi Umamah ini. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus solihin qablakum minal anbiya wal awliya wa muqarribun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatan wa nahyatan anil ismi. Alaikum harus. Kalau dikatakan wajib susah juga. Kalau wajib kan qiyamul lail kan sudah tidak wajib lagi, sunnah muakkadah. Alaikum jadi diartikan alaikum harus untukmu bi qiyamil lail dengan bangun malam. Ya. Qiyamul lail bangun malam, salat malam, baca Quran malam ya. Fa innahu da'bus sholihin, karena bangun malam itu qiyamul lail tersebut melaksanakan ibadah salat malam, ibadah malam tersebut merupakan da'bus sholihin. Adabnya
atau kehidupannya orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh itu selalu melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Kalau kita itu mau jadi orang yang soleh, sering-sering rajin qiyamul lail. Ya, sholat 2 rakaat minimal. Bacaan Al-Quran, bisa ngatamkan 1 juz dalam 1 malam, bagus. Ya, 2-3 juz, nah silakan. Ya, minimal itu bacaan Al-Quran, baca Al-Quran 10 ayat atau 100 ayat baca. Ya, dibaca itu. Itu da'bu sholihin. Adabnya, akhlaknya bagi orang-orang yang soleh. Itu selalu kita mendirikan qiyamul lail, sholat malam. Ya, jangan lupa sholat malam. Qablakum minal anbiya'i, sebelum kamu minal anbiya'i wal auliya, dari para anbiya, para nabi dan para walinya Allah Ta'ala. Qiyamul lail itu akhlaknya daripada orang-orang sebelum kamu, termasuk dari para anbiya dan para wali Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu mau jadi orang soleh, membiasakan sholat malam qiyamul lail. Wa muqarribun lakum ila rabbikum, dan apa? Dan tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muqarribun lakum ila rabbikum, ya. Itu. Untuk mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam media pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu salat malam atau qiyamul lail. Wa mukafiratul lisayyiati, bisa menghapus keburukan-keburukan kita. Qiyamul lail itu bisa menghapus keburukan-keburukan kita. Wa mamhatun wa nahiyatun anil ismi, dan bisa melebur, menghilangkan kejahatan, segala kejahatan kita, mencegah perbuatan dosa. Wa nahiyatun anil ismi, mencegah perbuatan dosa. Ya. Menghilangkan keburukan, melebur keburukan, dan mencegah perbuatan dosa. Itu qiyamul lail. Allah Ta'ala tutupi keburukan kita kalau kita itu sering melaksanakan qiyamul lail. Nah, rajin-rajin kita qiyamul lail. Ya, rajin-rajin kita qiyamul lail. Tuh. Ya, kita mulai. Diriwayatkan bahwa keluarga Daud alaihissalam, mereka selalu menunaikan sholat malam. Keluarga Nabi Daud alaihissalam itu selalu menunaikan qiyamul lail. Ya. Dalam hal ini mengandung peringatan buat kamu bahwa sesungguhnya sepatutnya lebih perlu melakukan, karena kamu adalah merupakan sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khairu umat, ukhrijan nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairu umat, dilahirkan di tengah-tengah manusia, sebagus-bagusnya umat. Maka lebih sebagusnya lah kamu melaksanakan qiyamul lail. Ya. Itu. Sedangkan Nabi Daud tersendiri saja itu gemar melaksanakan, keluarganya Nabi Daud alaihissalam itu gemar melaksanakan qiyamul lail. Umat Muhammad yang diterangkan dalam Al-Quran sebagus-bagusnya umat, kok malah kita tidak melaksanakan qiyamul lail. Itulah sangat rugi bagi kita. Padahal kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagus-bagusnya daripada umat terdahulu. Maka rugi sekali bagi kita tersebut. Ini ya, mengandung apa? Isyarat bahwa orang yang tidak menunaikan sholat malam, maka dia bukanlah termasuk golongan orang-orang yang soleh, yang sempurna. Soleh sih soleh, tapi kurang sempurna. Kalau mau kesempurnaannya orang yang soleh, dibarengi dengan melaksanakan qiyamul lail. Soleh sih soleh,
tapi kurang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang terlindung dari berbagai macam bencana bahaya, bencana mara bahaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita, selalu menghapus kesalahan-kesalahan kita, baik yang kelihatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan jalan kebenaran untuk kita semuanya. Pegang teguh agama Allah, pegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihancurkan, dirusak oleh umatnya. Pegang-pegang itu benar-benar supaya kita kelak di hari kehidupan, di hari kemudian mati dengan husnul khotimah. Kurangi masalah dunia, pertebal masalah akhiratmu, maka kamu akan mendapatkan mati meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa lima'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah ya jamil nabil afiyati wassalam wa haqiq nabi taqwa wal istiqamah wa aitami mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma yasir lana fi umuri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratus kama la yadfa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratus kama la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi barika salam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu